Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan apresiasi puisi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang apresiasi puisi, saya selalu menganjurkan kepada kita semua, termasuk saya pribadi, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu lagi dalam konten apresiasi puisi. Bagi kalangan para mahasiswa, pengajar, para siswa yang menyukai puisi, dapat menyimak sampai tuntas pembahasan saya ini agar tidak gagal paham. Kita mohon perlindungan pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberi hidayah dan kita jauh dari kesombongan dan kita ditunjuki jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Selawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, kita sudah membicarakan tentang puisi itu ada nggak puisi itu yang satu kata? Saya katakan ada. Asalkan dia memenuhi salah satu saja dari dua unsur bahasa puitis, maka dia puisi. Yaitu adalah unsur keindahan atau unsur pesan makna yang konotatif. Makna konotatif atau ada unsur keindahan. Seperti yang saya katakan, kata matahari dengan mentari, maka kata mentari itu adalah bahasa yang puitis. Begitu juga kata bulan dan rembulan. Dan rembulan itu dipilih oleh kebanyakan para sastrawan karena ini bahasanya puitis. Saudara sekalian, kita beranjak lagi nih kepada puisi yang satu lari. Saya gunakan istilah satu lari. Atau dalam kebanyakan orang sekarang mengatakan satu baris. Ada puisi satu baris? Ada. Dan itu sudah lama ada dalam masyarakat kita. Yaitu peribahasa dan pepatah. Nah, peribahasa itu kategorinya puisi, jelas. Air beriak, tanda tak dalam. Nah, maksudnya harus kita tafsirkan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Begitu juga pepatah. Tong kosong, nyaring bunyinya. Jadi yang dikatakan dengan peribahasa atau pepatah itu cara orang-orang lampau mematahkan kata orang. Sedangkan peribahasa itu satu ungkapan agar kita mempunyai kepribadian. Semacam nasihat. Besar pasak daripada tiang. Itu peribahasanya. Bagai menepuk air di dulang. Tipis memang perbedaan antara peribahasa dan pepatah. Kalau ungkapan itu bertujuan untuk mematahkan kata orang, maka kategorinya pepatah. Tapi kalau tujuannya sebagai bentuk nasihat, ungkapan, pandangan untuk membentuk kepribadian orang, maka dia peribahasa. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh yang kita dengar tadi, yang saya kemukakan tadi, maka di sana kita bisa melihat ciri khasnya satu lari itu jumlah katanya 4,
Tom kosong, 2 nyaring bunyinya, 2, 3. Air beriak, tanda tak dalam. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Nah, ungkapan itu kalau kita amati dapat kita jadikan ciri khasnya dari puisi yang satu baris. Tinggal lagi, ada nggak puisi satu baris buatan seniman atau para pecinta sastra pada masa sekarang ini? Selain kita menikmati karya-karya sastra yang lampau, yang sudah usang di sekolah-sekolah, dan guru-guru tetap menggunakan peribahasa dan pepatah yang sudah ada. Artinya perkembangan peribahasa dan pepatah atau puisi satu baris stagnan, berhenti. Tidak ada karya yang baru. Nah, oleh karena itulah para kalangan pendidik, mahasiswa, pecinta karya puisi harus bangkit mencoba menciptakan. Jangan bangga ingin menciptakan puisi yang panjang, berlatihlah menciptakan puisi yang satu baris. Nah, jika Anda mampu, berarti Anda sudah membangkitkan batang terendam dari perkembangan puisi satu baris. Banyak sekali bentuk-bentuk peribahasa. Sambil menyelam minum air, itu juga 4. Sambil berdiam nasi masak, punya makna yang sama. Menggunting dalam lipatan. Nah, sekarang saya tantang Anda untuk menciptakan puisi apakah itu? Peribahasa maupun pepatah atau peribahasa, untuk Anda bisa menciptakannya. Semoga ini bergairah lagi. Ya, semoga bergairah lagi. Saudara-saudara sekalian, kembali ke jenis puisi berdasarkan jumlah baris. Kalau sudah bicarakan satu baris atau satu larik, katakanlah yang satu kata tadi atau 2 kata itu kita masukkan kategori puisi satu larik. Nah, yang satu kata dan 2 atau 3 kata tentu dia punya ciri khas ketentuan sendiri. Ungkapan-ungkapan punya ketentuan sendiri. Sekarang kita beranjak kepada puisi yang terdiri dari 2 larik atau 2 baris. Ini puisi berpola. Kalau tadi kita udah tahu polanya, kita udah bisa mengatakan pola dari puisi satu larik. Nah, sekarang puisi 2 larik. Apa itu puisi 2 larik? Ya 2 baris. Berarti sudah ada kesamaan bunyi akhir terutama pada puisi 2 larik. Kesamaan bagaimana? Ya, kesamaan bunyi akhir larik pertama dengan larik kedua.
terjadi polanya. Nah, ini contohnya pada puisi yang dikategorikan pantun. Kenapa dikategorikan pantun? Karena dia punya sampiran 2 baris atau 2 larik, dan larik pertama sebagai sampiran, larik kedua sebagai isi. Fungsinya boleh jadi dikatakan larik pertama itu sebagai pembayang dari kesamaan bunyi yang dibangun, kemudian karena munculnya larik kedua. Pembayang itu artinya sebagai pedoman dia, orang membuat. Contohnya, gendang, gendut, tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Mulai berpola. Berpola jadi polanya A, 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 A. Tapi untuk soal ini dikatakan Carmina itu pantun kilat, dia bisa disulap, diubah menjadi pantun yang terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Nah, kita bisa ubah dengan memotong pada kaisuranya. Akhirnya dia jadi 4 larik. Gendang gendut, baris pertama, larik pertama, tali kecapi, larik kedua, kenyang perut, larik ketiga, senanglah hati. Kalau dia diubah, maka dia menjadi pantun 4 larik, cuma katanya jadi pendek. 1 larik itu hanya 2 kata. Tetapi bunyi akhirnya berubah dari bentuk AA menjadi pola bersilang AB AB. Nah, karena itulah sebetulnya dia dikatakan pantun kilat selain nama Carmina. Semoga Anda mengerti dengan apa yang saya berikan contoh itu, dan yang lain bentuk puisi berpola yang terdiri dari 2 baris, yaitu gurindam. Nah, gurindam ini kita tahu dia merupakan pola yang dibuat sebab akibat atau akibat sebab. Apa tanda Melayu jati kepada orang tua ia mengabdi? Apa tanda istri sejati tanpa izin suami ia tidak akan pernah pergi? Nah, itu bentuk gurindam yang inspirasi isinya dari Tunjuk Ajar. Dari Tunjuk Ajar. Gurindam yang terkenal itu Gurindam 12. Raja Ali Haji. Kenapa 12? Karena dia ada 12 pasal yang dikatakan pasal itu berkaitan dengan persoalan yang dibicarakan. Dari setiap pasal itu terdiri dari beberapa gurindam. Nah, karena dia 12 pasal, maka dikatakan Gurindam 12. Jadi bagi yang belum pernah membaca, jangan persepsi bahwa Gurindam itu jumlahnya 12. Pasalnya, persoalan isi atau kelompok amanatnya, dikelompokkan persoalan yang dibicarakan itu
dikelompokkan oleh Raja Ali Haji pada 12 pasal. Tapi gurindamnya itu banyak. Nah, ini saya berikan contoh pada ada yang terdiri 2 baris. Pada bentuk baru, puisi modern, puisi baru dikatakan ketika 30-an kita mulai tambah terbuka pengaruh dari Eropa, dari Amerika. Kita mengenal namanya distikon. Nah, distikon itu puisi yang terdiri dari 2 baris. Hanya 2 baris saja. Cuman ada silang pendapat. Ada yang mengatakan dia 2 baris per bait. Tapi ada yang mengatakan dia hanya terdiri dari 2 baris saja puisi itu. Saya lebih setuju dengan pendapat kedua, bahwa puisi itu hanya terdiri dari 2 baris. Dan dalam pertunjuk distikon hanya pola barisnya aja. Kemudian karena dikatakan pola terikat, karena dia kalau menjadi 3 baris bukan distikon lagi namanya. Keterikatannya pada jumlah baris. Dan saudara sekalian, ini berkaitan dengan jumlah kata, maka jumlah katanya juga sama seperti pola puisi yang pola baris 2 baris yang lain, yaitu tetap terdiri dari 4 hingga 5 kata, berkisar 4 dan 5 kata. Itu lazimnya begitu. Jadi kalau kita bicara puisi 2 baris, maka puisi itu ada berupa Karmina, ada berupa gurindam, dan ada berupa distikon. Dan ini yang perlu dipahami puisi 2 baris itu. Dan boleh jadi dalam puisi bebas orang menyelipkan pola distikon, Karmina, atau gurindam di tengah-tengah puisi atau di bagian puisi, sehingga ada bait yang terdiri dari 2 baris saja. Karena dalam puisi bebas boleh jadi 1 bait bisa mau bebas, mau 4, 5, 6, mau ganjil atau genap. Dan boleh kita selipkan 2. Jadi ketika itu kita jumpai dalam puisi bebas atau puisi tidak berpola, maka kita bisa pastikan bahwa puisi bebas itu ada pengaruhnya pada puisi yang terdiri dari 2 baris. Bisa jadi dia berbentuk Karmina, bisa jadi karena dia punya sampiran misalnya, bisa jadi dia berbentuk distikon, bisa jadi berbentuk gurindam. Demikianlah pembicaraan kita pada kali ini, pada konten kali ini, bicara tentang puisi 1 baris dan puisi 2 baris. Jadi jangan salah paham 2 baris ini, karena tidak terbiasa saya selalu bercampur menyampaikannya 2 baris itu atau 2 larik, ya, dari 1 larik dan 2 larik. 1 larik dan 2 larik. Jadi kalau kita boleh katakan yang 1 larik itu
mulai yang terdiri dari satu kata, dua kata terlebih, dan satu lari penuh. Kita berjumpa lagi nanti pada pembicaraan puisi dengan pola lari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.